Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana bil islami nuril jadir wa quwa imanana quwatal hadid wa an'amana jannah bittiba'i qaulin sadid qauli rasulinal mukhtar ahlil jannatil khalid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berpuasa di tahun ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada roh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan akhlak mulia di muka bumi ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan saat ini dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah sifat mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran tak akan menjadi lemah jiwa seseorang dalam menghadapi musibah. Kesabaran adalah bukti ukuran takwa dan iman seseorang. Dalam hidup kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan, mulai dari suka dan duka, gembira dan derita, sehat dan sakit, senyum dan air mata, lagi lega hati dan kecewa silih berganti. Semua itu menuntut kekuatan mental yang kokoh. Sebab tanpa kekuatan itu kita akan diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan, baik di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di waktu mengerjakan perintahnya, dan di waktu kita menerima cobaan dari Allah, hendaklah kita memperlihatkan sifat kesabaran kita. Kita tunjukkan keikhlasan kita, keridhaan kita, serta menerimanya dengan tabah karena Allah semata-mata. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyadari hidup penuh persoalan, kita sebagai umat muslim hendaklah kita senantiasa menunjukkan sifat kesabaran sebagai pertahanan rohani dan benteng batiniah. Sebab itulah kita yakin kesabaran itulah yang akan melepaskan kita dari segala keputusasaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan ibadah. Sabar tanpa ibadah tidak akan berarti, ibadah tanpa sabar tak akan berbekas. Begitu pula dalam menerima cobaan dari Allah. Janganlah kita mengeluh dan berputus asa, sebab cobaan itulah yang merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Kita menyadari tak ada keberhasilan tanpa jerih payah, tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan, dan penderitaan inilah yang harus kita hadapi dengan sabar, karena di balik itu Allah telah menjanjikan kebahagiaan dan kemudahan. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dibenarkan mengeluh dan berputus asa, sebab mustahil tumbuhan yang baru ditanam akan segera berbuah. Begitu juga dengan sholat, doa, dan amalan-amalan lainnya. Tidak begitu saja dibalas oleh Allah, melainkan berjangka. Dan dalam jangka inilah Allah akan menilai kesabaran kita, keikhlasan kita, tujuan kita, dan kekhusyuan kita. Jika kita khusyuk, kita sabar karena Allah dan tidak hanya sekali mengerjakannya, maka Allah akan memberikan kita pahala dan mengabulkan segala hajat kita. Sabar dapat kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Contohnya seperti berpuasa. Di dalam berpuasa kita wajib bersabar dalam menahan segala godaan yang ada. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabar menahan diri supaya tidak berbuat maksiat seperti ghibah, hasad dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan kesabaran kita dalam menghadapi persoalan hidup dan kehidupan. Marilah kita tingkatkan ibadah kita, amal soleh kita tinggalkan segala larangan Allah lebih jauh lagi, dan kita hadapi cobaan dengan ikhlas dan tabah serta memperbanyak bersyukur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.